Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kak Sugeng ya. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang penalaran umum ya teman-teman semua. Nah, jadi di sini nanti teman-teman harus tahu di dalam penalaran umum itu ada apa aja sih gitu kan. Nah, di sini saya akan kasih tahu ke teman-teman semua dan saya udah catat di sini biar tidak lupa. Oke? Teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, Sugeng Supono, biar nanti channel ini makin berkembang dan makin bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya yang udah subscribe. Jangan lupa diaktifkan loncengnya agar nanti ketika saya upload teman-teman itu dapat notifikasi. Oke ya, terima kasih nih yang udah subscribe channel ini. Semoga teman-teman yang udah subscribe channel ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini kita bahas ya, kita dari penalaran umum ya, penalaran umum. Nah, untuk penalaran umum kita tahu ya, kita tahu semua bahwa penalaran umum ini adalah salah satu subtes dari tes potensi skolastik. Nah, biasanya penalaran umum ini subtes pertama yang muncul di tes potensi skolastik. Jadi ketika nanti teman-teman UTBK, nah tes potensi skolastik, nah yang muncul itu adalah penalaran umum dulu. Nah, ada berapa soal sih? Nah, jumlah soalnya itu adalah 20 ya teman-teman ya. Jadi di sebelum-sebelumnya itu emang 20, tapi kita nggak tahu di 2021. Nah, biasanya sama sih, jadi tetap 20 ya. Kita asumsikan 20 soal. Kemudian dari 20 soal itu terdapat 14 soal teks. Dan sisanya berarti 6 ya, 6 soalnya itu tentang soal penalaran kuantitatif. Nah, nanti mungkin saya akan kasih bedanya apa sih dengan pengetahuan kuantitatif. Tapi kita bahas dulu yang 14 soal teks itu ya. Nah, untuk 14 soal teks ini biasanya gini teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau udah lihat teks sulit gitu kan, maksudnya ada bacaan panjang gitu kan. Nah, sebenarnya enggak. Jadi faktanya itu teksnya itu tidak sepanjang PPU ya teman-teman ya. Di penalaran itu tidak sepanjang PPU. Nah, paling cuma berapa ya? 3-4 paragraf doang gitu kan, normal kan kalau 3-4 paragraf. Nah, dan di sini juga nanti di penalaran umum itu biasanya nanti di bawah di kalimat terakhir itu atau di paragraf terakhir ada angka-angkanya teman-teman. Misalnya ada perperan kayak gitulah, pokoknya ada angkanya di kalimat terakhirnya. Teman-teman harus dilihat juga di sana. Terus di sini saya udah tulis juga setelah 3 paragraf itu, 3-4 paragraf itu, di bawah itu nanti ada grafik teman-teman ya. Jadi di penalaran umum ini nanti ada grafik, teman-teman harus bisa baca grafiknya biar nanti ketika menjawab soal ya bisa gitu kan. Nah, dan soal-soalnya pun jadi gini ya teman-teman. Jadi nomor 1-5 itu sebenarnya soalnya masih dianggap ya mudah lah, karena sudah ada jawabannya di paragraf itu yang 3-4 itu. Jadi teman-teman tinggal baca skimming aja, langsung lihat soalnya dia minta apa, langsung baca dan langsung ketemu. Itu nomor 1-5. Jadi lebih mudah lah nomor 1-5, masih mudah. Tapi kalau udah nomor 6, 7 dan seterusnya ke sana, itu teman-teman harus bisa baca angkanya. Angka yang di bawah tadi, yang di grafik juga. Kenapa? Karena nanti di sini itu soal-soalnya itu nanti ada berupa pernyataan manakah yang benar atau pernyataan manakah yang sesuai dengan teks di atas atau sesuai dengan grafik di atas gitu kan. Dan biasanya gini teman-teman ya. Jadi di optionnya itu biasanya gini. Angka terbesar adalah misal 80. Apakah benar angka terbesarnya 80? Terus angka terkecilnya adalah 30 kah? Benar enggak gitu. Teman-teman kan harus ngecek benar enggak kebenarannya kayak gitu. Terus yang paling banyak itu nanti rata-rata ya. Nanti enggak ditanya sih, maksudnya A, B, C, D, E. Yang B sama C itu rata-ratanya adalah 50. Yang C misalnya rata-ratanya adalah 60. Nah, berarti kan ini ada beda. Tapi ada dua jawaban. Nah, teman-teman berarti gak bisa nebak gitu kan, karena ada 2. Berarti harus apa? Bener banget, harus dihitung. Jadi teman-teman harus sebisa mungkin bisa ngitung grafiknya.
cari aja rata-ratanya. Biasanya rata-ratanya nggak dikasih tahu, cuma di optionnya itu nanti dikasih tahu rata-ratanya berapa. Aneh kan? Berarti kita harus ngitung. Nah gitu teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin harus ngitung rata-ratanya dulu ya. Gitu. Nah berarti di sini saya akan ngasih trik ya, karena di sana itu optionnya berupa pernyataan benar atau salah. Berarti di sini teman-teman harus melakukan 2 buah cara ya. Cara pertama berarti teman-teman harus lihat di grafiknya. Ada nggak sih yang disampaikan di optionnya itu? Teman-teman harus lihat grafiknya dan juga harus lihat juga pernyataannya gitu. Jadi jangan hanya sekali lihat pernyataannya doang, nggak lihat grafiknya gitu. Kan nanti itu barangkali ada kesalahan gitu kan. Terus karena gini teman-teman ya, jadi optionnya itu suka dibalik-balik. Optionnya itu suka dibalik-balik gitu kan. Misalnya kalimatnya sama, cuma dibolak-balik lah kayak gitu. Teman-teman harus bisa mensiasati itu ya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Itu untuk nomor yang 14 soal itu kayak gitu sih sebenarnya. Jadi teman-teman dituntut untuk ya teliti gitu kan, harus konsentrasi apa yang disajikan oleh grafik. Teman-teman harus bisa mengimplementasikan di dalam soal-soalnya gitu. Oke ya, pokoknya santai aja. Terus yang kedua itu apa? Yang kedua kan penalaran kuantitatif. Ingat, bukan pengetahuan kuantitatif, beda lagi kan. Kalau pengetahuan kuantitatif nanti di subtes TPS kayak sejajar dengan PU gitu kan. Nah, untuk penalaran kuantitatif ini biasanya terdiri dari deret teman-teman ya. Deret-deretan kayak gitu. Terus deretnya juga ya sebenarnya kalau teman-teman sering mengerjakan pasti bisa deh menurut saya mah. Kenapa? Karena deretnya itu nanti ada 1-2 soal itu deret biasa. Misal ada 2, 4, 6, 8, koma, titik, koma, titik. Nah jadi ada titik-titik di belakang 2. Gampang kan itu, tinggal nyari polanya doang. Nah kemudian ada lagi yang lebih yang lebih banyak itu biasanya titik-titiknya di tengah-tengah gitu teman-teman. Jadi titik-titiknya di tengah-tengah ya. Gimana caranya kita harus dapat polanya? Tentu polanya harus sama gitu kan. Kalau nggak sama nanti salah. Jadi teman-teman yang sekarang lagi berlatih untuk pola, silakan teman-teman kerjakan pola-pola yang titik-titiknya di tengah dan juga nanti ada yang di akhir juga gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman harus sering latihan kalau pola, karena kita nggak tahu polanya itu kan beda-beda. Setiap soal kan beda-beda polanya itu. Tapi saya yakin ya kalau teman-teman berlatih terus mengerjakan soal-soal pola, bakal kelihatan polanya. Karena kan kita tahu untuk tips mengerjakan pola itu kan pakai penjumlahan, kalau nggak pengurangan, kalau nggak perkalian, pembagian gitu kan. Itu aja di otak-atik. Yang paling dasar itu teman-teman dijumlah dulu gitu kan, bener nggak? Dikurangi, terus dikali, dibagi, kolaborasiin aja kayak gitu. Terus kadang diloncat 2 gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman harus sering-sering mengerjakan soal untuk pola kalau mau nilainya tinggi di penalaran umum ini, pengetahuan umum maksudnya. Nah seperti itu teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi di dalam pengetahuan umum itu seperti itu ya untuk soal-soalnya. Silakan teman-teman berlatih. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa masuk PTN yang diinginkan dan mendapatkan nilai UTBK yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.